Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah hukum pajak yang langsung pengampunya Bapak Afridian Widadi Ahmad, yakni pertama bab 1, yaitu eh, pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang kita bayarkan ke negara. Berdasarkan undang-undang, kita tidak langsung dapat imbalan spesifik, tapi uang ini dipakai negara untuk membiayai kebutuhan bersama seperti bangun jalan, sekolah, atau layanan kesehatan. Perbedaannya yakni pajak dasarnya itu undang-undang wajib. Retribusi bisa peraturan daerah, wajib jika pakai jasa, sumbangan, sukarela, atau kebijakan internal. Contohnya pajak ini yaitu pajak penghasilan PPN. Kalau retribusi yakni parkir, izin mendirikan bangunan. Nah, selanjutnya fungsi pajak. Pajak punya beberapa fungsi utama, yakni anggaran, sumber utama negara untuk belanja rutin dan pembangunan, gaji pegawai, bangunan, jalan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, mengatur alat pemerintah untuk mengontrol ekonomi, misal pajak tinggi untuk barang mewah agar konsumsi yang berkurang. 3. Pemerataan, mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Orang kaya bayar pajak lebih banyak, dananya dipakai untuk subsidi masyarakat kurang mampu. Yang selanjutnya, stabilisasi, menjaga ekonomi tetap stabil, misal naikkan pajak saat inflasi tinggi untuk mengerem daya beli. Yaitu pembagian pajak ada 3, yakni azas domisili. Negara berhak memajaki semua penghasilan yang tinggal di negaranya dari manapun sumbernya. Kedua, azas sumber. Negara berhak memajaki penghasil yang didapat dari wilayah negaranya, tidak peduli orangnya tinggal di mana. Yang ketiga, azas kebangsaan. Negara berhak memajaki warga negaranya dimanapun mereka berada. Selanjutnya, soal ketiga, perlawanan terhadap pajak. Ini adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak. Ada 2 jenis. Pertama, penghindaran pajak, yaitu legal tax avoidance, memanfaatkan celah hukum atau insentif pajak yang sah untuk mengurangi pajak. Contohnya menunda penjualan aset ke tahun depan agar pajaknya juga terbayar tahun depan, dan atau memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak untuk sumbangan yang diakui pemerintah. Kedua, pengelapan pajak, yaitu illegal atau tax evasion, melanggar hukum untuk tidak membayar atau mengurangi pajak. Ini ilegal dan bisa kena sanksi. Contohnya tidak melaporkan semua penghasilan dan memalsukan dokumen atau membuat biaya fiktif. Selanjutnya, efisien dalam pungutan pajak. Ini maksud adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengut pajak harus sekecil mungkin dibanding jumlah pajak yang terkumpul. Ibaratnya, jangan sampai biaya penagihan lebih besar dari hasil tagihannya. Contohnya, DJP menerapkan e-filing, lapor pajak online, e-billing, bayar pajak online. Ini mengurangi kebutuhan kertas, antrean, dan staf, sehingga operasional pemerintah dan wajib pajak jadi lebih murah. Tidak efisien. Jika semua laporan dan pembayaran pajak harus manual, butuh banyak petugas dan kantor, biayanya jadi besar. Sistem self-assessment. Inilah sistem di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya kepada negara. Pemerintah seperti DJP hanya mengawasi dan memeriksa kebenaran laporan tersebut. Contohnya di Indonesia, pajak penghasilan yaitu PPH, kita sendiri yang hitung berapa penghasilan kita, berapa pajaknya, lalu kita bayar dan laporkan ke DJP. Pajak pertambahan nilai PPN, pengusaha menghitung sendiri PPN yang harus dibayar dari transaksi jual beli mereka.